Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmawati dengan akhiran NIM 055. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hermeneutika hukum. Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani hermeneuin yang berarti menafsirkan, menginterpretasikan, dan menerjemahkan. Dan kata benda hermeneia yang berarti interpretasi atau penafsiran. Tetapi kedua kata tersebut pun memiliki pengertian menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir. Selanjutnya adalah tahap perkembangan hermeneutika. Menurut Palmer, hermeneutika berkembang dalam 6 tahap, yakni yang pertama, hermeneutika sebagai teori eksegesis Bible. Yang dimaksud adalah prinsip-prinsip, kaidah-kaidah atau metode yang digunakan dalam menata atau mengelola segala informasi berkaitan dengan Bible. Yang kedua adalah hermeneutika sebagai metodologi filologis. Metode hermeneutika filologis adalah metode kritik historis. Tugas hermeneutika adalah menerobos masuk ke dalam teks guna mengungkapkan spirit dan pesan-pesan kebenaran. Pesan-pesan kebenaran moral para penulis teks tersebut dan menerjemahkan serta mengungkapkan ke dalam istilah yang dapat dipahami dan diterima oleh pikiran yang tercerahkan. Yang ketiga adalah hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. Mulai dikembangkan oleh filsuf hermeneutis Schleiermacher. Menurutnya, hermeneutika menjadi seni dan ilmu pemahaman. Ia ingin melampaui hermeneutika sebagai kaidah atau metode interpretasi ke hermeneutika sebagai kondisi pemahaman. Dan yang keempat adalah hermeneutika sebagai fondasi metodologi bagi Geisteswissenschaften atau ilmu-ilmu kemanusiaan. Menurut Dilthey, ilmu-ilmu kemanusiaan membutuhkan pemahaman yang berbeda dari pemahaman terhadap peristiwa atau gejala-gejala alam. Yang kelima adalah hermeneutika sebagai fenomenologi desain dan pemahaman eksistensial. Menurut Heidegger, menyebut hermeneutikanya sebagai hermeneutika desain atau hermeneutika tentang mengada di sananya manusia. Dengan hermeneutika desain, yang dimaksud dan diupayakan bukanlah hermeneutika sebagai ilmu tentang metode, kaidah, atau prinsip-prinsip interpretasi, melainkan sebuah pemahaman dan penjelasan fenomenologis tentang keberadaan manusia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hermeneutika sebagai interpretasi atau menemukan makna versus ikonoklasme. Untuk menemukan makna dikembangkan oleh Paul Ricoeur. Menurutnya mengembalikan hermeneutika pada teori tentang kaidah-kaidah interpretasi. Menurutnya, teks-teks Bible, karya sastra, buku, mimpi, termasuk hukum, merupakan kumpulan tanda-tanda yang maknanya masih tersembunyi, sehingga harus diinterpretasikan atau diungkapkan. Teks-teks merupakan sebuah simbol yang perlu dibongkar untuk menyibak maknanya. Hermeneutika tidak hanya berkembang dalam lingkungan filsafat, melainkan juga merambat jauh dalam bidang seperti kebudayaan, sastra, literer, politik, dan juga hukum. Dalam bidang hukum, hermeneutika bergulat dengan hakikat dan metode penafsiran hukum. Hans Kelsen, Francis Lieber, Ronald Dworkin, Peter Goodrich, dan sejumlah pemikiran hukum lain merupakan tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran hermeneutika hukum. Peter Goodrich menyatakan bahwa teks hukum merupakan suatu wacana politik yang tertata secara historis, maka harus dipahami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana legitimasi. Sementara Lieber merumuskan kaidah-kaidah ilmiah dalam menginterpretasikan hukum. Selanjutnya adalah hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum dengan interpretasi teks hukum.
Menurut Gadamer, ada 3 syarat yang harus dipenuhi penafsir, yaitu yang pertama memenuhi subtilitas inteligendi atau ketepatan pemahaman, yang kedua subtilitas applicendi atau ketepatan penjabaran, dan yang ketiga subtilitas applicendi atau ketepatan penerapan. Kedua hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditujukan dalam kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Karena dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam bingkai kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam bingkai fakta-fakta. Hermeneutika hukum penting digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Menurut Gadamer, metode hermeneutika hukum pada hakikatnya berguna ketika seorang hakim menganggap dirinya berhak untuk menambah makna orisinal dari teks hukum. Oleh karena itulah hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum atau peraturan perundungan yang dijadikan dasar pertimbangan serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara di pengadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.